Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan penyebab terjadinya global warming yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Lingkungan. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan dari kelompok kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Ubaidillah dengan NIM 56, Norul Hotijah dengan NIM 017, Lulu Toyibah dengan NIM 067, dan Fitri Alwi dengan NIM 01115 dan Afifatul Maufidah dengan NIM 107. Sebelum memasuki ke video strategi dan solusi, kita simak video kasus terjadinya penyebab global warming. Selamat menyaksikan. Perubahan iklim dan pemanasan global tidak dapat dipisahkan dari fenomena pencemaran udara. Emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik contohnya. Kebutuhan manusia terhadap pemenuhan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun bahayanya adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembakaran batu bara akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Gas metana juga merupakan salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Bahkan gas tersebut memiliki potensi lebih besar ketimbang gas karbon dioksida atau CO2. Selain itu, berbeda dengan gas CO2, gas metana tidak dapat diserap oleh klorofil tumbuhan. Gas metana dapat berasal dari sumber-sumber alamiah, yaitu emisi geologis, danau, tumbuh-tumbuhan. Gas ini juga dapat berasal dari kegiatan manusia seperti penambangan, pemakaian bahan bakar, kegiatan peternakan, dan pembuangan sampah. Selanjutnya adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Hutan menghapus dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Dengan penggundulan hutan akan melepaskan sejumlah besar karbon serta mengurangi jumlah penangkapan karbon di planet ini. Akibatnya adalah pencemaran udara oleh karbon sehingga meningkatkan suhu bumi. Deforestasi merupakan penyebab pencemaran lingkungan dan tingginya emisi gas rumah kaca hutan Indonesia, tertinggi setelah sektor transportasi dan industri. Berbagai sumber IDX Channel. Oke, berdasarkan pada video dapat kita ketahui bahwa penyebab dari pemanasan global adalah yang pertama yaitu penggunaan BBM yang berlebih. Yang kedua yaitu pencemaran udara, emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu deforestasi atau pengundulan hutan. Hutan menghapus dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Dengan pengundulan hutan akan melepas sejumlah besar karbon serta mengurangi jumlah penangkapan karbon di planet ini. Akibatnya adalah pencemaran udara oleh karbon sehingga meningkatkan suhu bumi. Yang selanjutnya yaitu gas metana dari sumber-sumber alamiah, yaitu emisi geologis danau, tumbuhan-tumbuhan. Gas ini juga dapat berasal dari kegiatan manusia seperti penambangan, pemakaian bahan bakar, kegiatan peternakan, dan pembuangan sampah. Untuk materi selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi dampak global warming. Yang pertama di sini melakukan reboisasi. Reboisasi itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Dan yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, di mana banyaknya kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Untuk jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar ataupun bensin. Untuk jarak yang lebih jauh bisa mempertimbangkan dengan cara naik kereta ataupun bus. Dan poin yang ketiga ada menghemat penggunaan energi, di mana salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global yaitu dengan cara mematikan lampu yang sudah tidak dipakai lagi dan listrik tersebut dihasilkan oleh pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik tersebut dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas, ataupun batu bara. Kemudian poin yang keempat, meminimalisir penggunaan plastik, yaitu untuk mengurangi penggunaan bahan plastik dengan cara menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Dan ada poin yang kelima yaitu menggunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak sekali produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dimulai dari AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Maka dari itu, bijaklah kita saat membeli sebuah barang dan gunakan produk-produk ramah lingkungan yang dibuat oleh produsen yang juga mendukung keberlanjutan pelestarian lingkungan.
Kemudian ada poin yang keenam, yaitu menjalankan pola hidup sehat dan hidup hemat. Untuk mengatasi dampak global warming, terapkan pola hidup sehat, misalnya dengan bersepeda ataupun berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan motor. Dan poin yang ketujuh yaitu reduce, reuse, recycle, di mana reduce, reuse, dan recycle ini merupakan cara untuk mengatasi pemanasan global yang paling sederhana setelah pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor. Untuk reduce sendiri merupakan kegiatan untuk menggunakan produk kemasan terutama plastik seminimal mungkin. Cara ini akan mengurangi pemborosan plastik. Yang kedua yaitu reuse, yang dimana reuse itu merupakan langkah untuk menggunakan kembali alat ataupun benda-benda bekas seperti kantong plastik ataupun botol plastik. Dan yang ketiga recycle. Recycle ini kegiatan untuk mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi menjadi berguna kembali. Contohnya seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lain menjadi benda ataupun karya yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yaitu strategi dari adanya dampak global warming. Yang pertama yaitu penerapan konsep pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan yang berwawasan kepada lingkungan hidup. Hendaknya pelaksanaan konsep tersebut jangan dibebankan hanya kepada pemerintah semata, akan tetapi menjadi beban atau tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu kebijakan penanggulangan emisi industri. Salah satu pilihan kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah guna melestarikan lingkungan hidup adalah kebijakan pembatasan pencemaran yang bersumber dari sektor-sektor industri. Yang ketiga yaitu pengembangan energi alternatif. Dan yang terakhir yaitu pemberlakuan sanksi tegas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi. Adapun beberapa solusi reklamasi yang berwawasan lingkungan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada revegetasi tanaman lokal. Lahan pasca tambang umumnya gersang, tanaman-tanaman sulit tumbuh sehingga menjadi lahan kritis. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya revegetasi pada kawasan tertentu. Tanaman lokal memiliki kelebihan mudah beradaptasi. Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim mikro. Dengan menggunakan tanaman lokal juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian hayati. Selain itu, perlu ditambahkan unsur lain seperti pupuk kompos untuk mempercepat pertumbuhan pohon. Yang kedua, bersinergi dengan alam. Rehabilitas pasca tambang dengan kombinasi antara upaya manusia dengan kekuatan alam menjadi sinergi yang sangat bagus untuk pemulihan lahan pasca tambang. Lahan tambang yang merupakan kawasan hutan dalam bentuk pinjam pakai area merupakan alasan utama konsep tersebut. Lahan yang mengalami degradasi seperti kehilangan material berupa kayu-kayu hasil land clearing biasa diolah untuk memperbaiki kualitas tanah. Cara lain konsep ini juga bisa merupakan penanaman buah-buahan dengan maksud mengundang kehadiran burung dan kelelawar yang diharapkan dapat membawa benih dari hutan yang tersisa di sekitar kawasan tambang, sehingga nanti benih dibawa oleh burung dan kelelawar dapat tumbuh di daerah bekas tambang. Yang ketiga, memanfaatkan mikroorganisme. Nah, salah satu mikroorganisme yang mendominasi dalam ekosistem tanah yang dapat memperbaiki fungsi lahan yakni fungi atau jamur. Beberapa jamur juga mampu membentuk asosiasi ektotropik dalam sistem perakaran pohon-pohon hutan. Nah, fungi dapat membantu memindahkan fosfor dan nitrogen dalam ketubuh tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Upaya ini bagus untuk dicoba karena fungi memiliki keistimewaan yakni adaptif terhadap berbagai kondisi tanah dan memiliki kemampuan menguraikan bahan organik dan membantu proses pembentukan mineral di dalam tanah. Selanjutnya, pemerintah juga terus meningkatkan kerjasama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional. Yang kelima, menerapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan bahan bakar minyak dan mengalihkannya dengan kendaraan dengan tenaga listrik. Yang keenam, melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan hutan di Indonesia untuk mengembalikan fungsi hutan. Dan yang terakhir, menerapkan kebijakan untuk reduce, resource, dan recycle. Selanjutnya yaitu peran masyarakat
dengan penyebab terjadinya global warming. Yang pertama itu masyarakat perlu melakukan penerapan pola hidup rendah emisi dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, merasakan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Dan selanjutnya, masyarakat perlu mendukung adanya program penghijauan dan menghutankan daerah. Dan yang keempat, masyarakat perlu menghemat pemakaian listrik dan air. Yang terakhir yaitu perlu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi resiko bencana. Itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.